Halo semuanya, balik lagi di channel edukasi stopnow.id. Dan semoga Sobat Cuan selalu sehat serta berkabar baik. Nah, di konten edukasi kali ini kita bakal membahas tentang proses go public sebuah perusahaan atau biasa kita kenal IPO. Jangan lupa simak terus videonya ya untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, apa sih IPO ini? IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia disebut penawaran saham perdana. IPO adalah sebuah proses di mana perusahaan swasta ataupun negeri menawarkan sebagian atau bahkan seluruh sahamnya kepada investor publik melalui pasar saham. Nah, melalui IPO ini perusahaan menjadi perusahaan yang terdaftar di bursa dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa saham. Nah, proses IPO ini melibatkan beberapa tahapan. Nah, termasuk persiapan dokumen seperti prospektus yang berisi informasi tentang perusahaan. Ada penentuan harga saham juga maupun penawaran saham kepada investor publik dan akhirnya pencatatan saham di bursa saham. Nah, IPO ini memberikan perusahaan akses ke modal tambahan yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, bisa juga untuk investasi atau tujuan keuangan lainnya. Ini juga memberikan pemilik perusahaan dan pemegang saham awal likuiditas, yang berarti mereka dapat menjual sebagian atau seluruh saham mereka kepada investor publik. Tapi harus Sobat Cuan ingat juga bahwa IPO melibatkan prosedur dan peraturan yang cukup ketat yang harus diikuti oleh perusahaan yang melakukan penawaran saham. Selain itu, saham yang terdaftar di bursa saham dapat mengalami fluktuasi harga yang signifikan tergantung oleh faktor-faktor di pasar. Oleh karena itu, perusahaan untuk melakukan IPO harus dipertimbangkan secara matang oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham yang sudah ada. Nah, IPO ini biasanya dilakukan karena memang ada beberapa alasan strategis dan alasan keuangan yang mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran saham perdana ke publik. Berikut akan kita bahas beberapa alasan utama mengapa perusahaan memilih untuk melakukan IPO. Yang pertama, untuk mendapatkan akses ke modal tambahan. Memang salah satu alasan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk mendapatkan akses ke modal tambahan dengan menjual saham kepada investor publik, dan jelas perusahaan dapat mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk ekspansi ataupun investasi dalam proyek baru serta pembayaran hutang. Dan selanjutnya adalah likuiditas saham. Nah, melalui IPO ini pemilik perusahaan dan pemegang saham awal memang memiliki kesempatan untuk menjual sebagian atau bahkan seluruh saham mereka kepada investor publik. Ini memberikan likuiditas yang berarti mereka dapat mengubah saham mereka menjadi uang tunai dengan lebih mudah dibandingkan jika perusahaan tersebut tetap perusahaan swasta. Nah, alasan yang ketiga adalah meningkatkan profil dan reputasi. IPO meningkatkan profil dan reputasi perusahaan. Karena apa? Saat saham perusahaan diperdagangkan di bursa saham, pasti akan meningkatkan transparansi dan ketelusuran perusahaan, yang dimana dapat membantu menarik minat pelanggan ataupun mitra bisnis, bahkan investor potensial. Alasan selanjutnya adalah meningkatkan nilai perusahaan. IPO dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menjadi perusahaan yang terdaftar. Berarti perusahaan memiliki potensi untuk lebih mudah mengakses pasar modal menggunakan saham untuk tujuan akuisisi atau merger, yang berarti akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Namun, Sobat Cuan perlu ingat kembali bahwa IPO juga punya tantangan serta kewajiban tersendiri atau aturan yang harus diikuti perusahaan yang memang sudah terdaftar pada bursa. Selain melalui IPO atau Initial Public Offering tadi, ternyata ada beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan yang tujuannya sama untuk memperoleh modal atau likuiditas. Berikut adalah beberapa alternatif yang memang biasa digunakan. Yang pertama adalah private placement. Private placement ini berarti perusahaan dapat menjual sahamnya secara langsung kepada investor ataupun institusi ataupun individu tertentu dalam suatu kesepakatan swasta. Ini tidak melibatkan penawaran saham secara terbuka kepada publik dan dapat menjadi pilihan jika perusahaan ingin mempertahankan tingkat kontrol yang lebih tinggi atau tidak ingin mematuhi aturan dan regulasi yang ketat yang memang berlaku untuk perusahaan yang terdaftar pada bursa saham. Selanjutnya adalah venture capital.
Ini berarti perusahaan masih dalam tahap awal atau startup yang memang sedang mencari pendanaan dari perusahaan model Ventura. Biasanya hal ini menyediakan modal dalam bentuk ekuitas atau saham dan memberikan dukungan strategis serta dukungan manajerial kepada perusahaan. Alternatif selanjutnya adalah strategic partnership atau joint ventures. Nah, perusahaan dapat mencari mitra strategis atau melakukan kemitraan bersama dengan perusahaan lain yang memang memiliki kepentingan yang sama. Ini dapat menghasilkan akses ke modal teknologi, sumber daya, atau bahkan membentuk pasar baru. Nah, perlu Sobat Cuan ingat kembali, setiap alternatif punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tujuan, serta jangan lupa situasi keuangan perusahaan. Pilihan yang tepat akan sangat tergantung pada strategi dan kondisi perusahaan serta preferensi pemegang saham dan manajemen perusahaan. Sebelumnya ada alasan, selanjutnya akan kita bahas sejumlah resiko yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk melakukan IPO. Berikut akan kita bahas beberapa resiko utama terkait IPO. Risiko pertama adalah volatilitas harga saham. Nah, biasanya setelah saham terdaftar dan diperdagangkan di pasar saham, harganya dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Nah, biasanya disebabkan oleh faktor-faktor pasar berita ataupun sentimen investor yang dapat menyebabkan perubahan cepat dalam harga saham dan jelas akan berdampak pada nilai saham dan pemegang saham perusahaan. Risiko selanjutnya adalah ketidakpastian pasar. Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi pasar yang tidak stabil atau ketidakpastian ekonomi memang dapat mempengaruhi kesuksesan IPO. Kalau saja pasar saham sedang mengalami penurunan atau koreksi, perusahaan mungkin harus menjual sahamnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diharapkan. Nah, resiko selanjutnya adalah biaya dan regulasi. IPO melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya hukum, biaya pialang saham, dan biaya-biaya lainnya. Selain itu, perusahaan harus mematuhi regulasi yang ketat, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan juga biasanya akan menambah biaya serta beban administratif. Dari kesimpulan pembahasan kita tadi, proses IPO memang bukan satu-satunya jalan untuk menghimpun dana bagi perusahaan, tapi cukup untuk menjadi pertimbangan untuk dilakukan melihat pembahasan kita tadi tentang keuntungan, manfaat, tujuan, serta resikonya. Nah, Sobat Cuan, tidak terasa udah di akhir edukasi dan semoga edukasi kali ini mampu menambah wawasan Sobat Cuan sekalian. Jangan lupa untuk like dan share video edukasi ini, serta nantikan edukasi lainnya dengan cara subscribe channel stopnow.id. Salam cuan dan bye-bye!